saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang perseroan terbatas ya. Nah, untuk materi perseroan terbatas atau korporasi ini ya, ada beberapa tujuan pembelajaran ya yang harus dicapai setelah mempelajari materi ini. Jadi yang pertama, setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi karakteristik perseroan terbatas. Kemudian mampu mencatat penerbitan saham biasa. Kemudian mampu menjelaskan akuntansi saham perbendaharaan, membedakan saham preferen dengan saham biasa, kemudian mampu membuat jurnal untuk dividen kas dan dividen saham, kemudian mampu mengidentifikasi item-item yang dilaporkan dalam laporan saldo laba, dan yang terakhir adalah menyiapkan dan menganalisis bagian ekuitas secara menyeluruh. Ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu tentang bentuk organisasi ya. Jadi nanti topiknya akan kita bahas, kita bagi menjadi 5, yaitu bentuk organisasi, kemudian akuntansi untuk transaksi saham, kemudian dividen, saldo laba, dan penyajian dan analisis. Ya, kita lihat dulu bentuk organisasi ya. Jadi bentuk organisasi perseroan terbatas itu yang mendominasi bentuk organisasi bisnis ya, baik dari segi volume penjualan, laba ataupun jumlah pekerjaannya. Ya, jadi perseroan terbatas itu adalah suatu bentuk organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang. Ya. Jadi PT itu berbadan hukum, dibentuk berdasarkan undang-undang PT dan merupakan entitas terpisah ya, atau yang dibedakan dari pemiliknya. Nah, jadi PT itu berbadan hukum. Nah, PT itu sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuannya dan berdasarkan kepemilikannya. Nah, kalau kita lihat klasifikasi berdasarkan tujuannya, itu PT itu dibedakan menjadi 2 ya, yaitu PT atau perseroan terbatas yang mencari laba dan perseroan terbatas yang tidak mencari laba. Itu kalau berdasarkan tujuannya. Nah, kemudian kalau dibedakan berdasarkan kepemilikannya, PT itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 2 juga ya. 2 juga, jadi berdasarkan kepemilikannya PT diklasifikasikan menjadi 2 juga, yaitu perseroan PT tertutup dan PT terbuka. Nah, perseroan terbatas tertutup itu artinya adalah perseroan terbatas yang tidak menjual saham di bursa efek ya, sehingga pemiliknya biasanya lebih sedikit ya, pemiliknya itu lebih sedikit daripada PT terbuka. Sedangkan kalau PT terbuka atau perseroan terbatas yang terbuka itu adalah PT yang sahamnya sudah dijual belikan di bursa efek. Jadi artinya di sini adalah perseroan TBK itu ya. Jadi kalau perseroan terbatas yang masih tertutup yaitu biasanya dia modalnya itu berdasarkan diperoleh dari modal pemilik atau dari kreditur ya, kreditur misalnya bank. Ya, jadi dia tidak bisa tidak memperjualbelikan sahamnya di bursa efek ya. Sedangkan kalau perseroan terbuka PTBK itu ya, dia bisa mendapatkan atau memperoleh modalnya itu dari
menjual saham ya, selain dari kreditur. Nah, kita lihat karakteristik dari perseroan terbatas ya. Jadi karakteristik perseroan terbatas itu dibedakan dengan berbeda dengan bentuk organisasi lain ya, misalnya firma atau perusahaan perseorangan ya, CV. Nah, jadi apa sih perbedaannya antara PT dengan firma atau CV ya? Yang pertama dari keberadaan. Ya, keberadaan PT itu dipisahkan dari pemiliknya. Jadi pemegang saham itu adalah sebagai pemilik PT ya. Dia merupakan pihak eksternal bagi perseroan terbatas, sedangkan pemilik perusahaan perseorangan dan para sekutunya ya, firma itu adalah merupakan pihak internal bagi perusahaan perseorangan ya, bagi perusahaan perseorangan ataupun dari firma tersebut ya. Jadi kalau dilihat dari kepemilikannya, yang memiliki PT tadi kan pemegang saham ya. Nah, pemegang saham itu adalah merupakan pihak eksternal perusahaan ya. Jadi dia ada di luar perusahaan tapi dia memiliki kendali ya, karena dia memiliki hak suara dalam perusahaan. Sedangkan kalau di perusahaan perseorangan atau firma pemilik itu adalah pemilik dan sekutunya itu adalah merupakan pihak internal bagi perusahaan, sehingga PT itu beroperasi atas nama perusahaan tersebut, dia tidak terkait dengan nama pemegang sahamnya. Namun kalau tindakan pemegang saham itu juga tidak terkait dengan PT, kecuali pemegang saham tadi adalah sebagai agen atau pengelola dari PT yang diinvestnya. Misalnya seperti ini. Jadi pemegang saham itu dia bekerja di perusahaan ya. Kalau dia bekerja di perusahaan, otomatis kalau dia bekerja sebagai agen atau pengelola PT, maka dia adalah merupakan pihak internal ya. Selama dia tidak bekerja atau bukan sebagai pengelola, maka dia adalah pihak eksternal, sehingga tindakannya tidak mempengaruhi PT. Berbeda dengan perusahaan perseorangan ya, karena pemiliknya itu adalah merupakan pihak internal perusahaan. Kemudian yang kedua karakteristiknya, kewajiban pemegang saham PT itu terbatas ya. Jadi terbatas pada kepemilikan sahamnya. Jadi berapa saham yang diinvestasikan dalam PT tersebut. Kalau PT tersebut misalnya bangkrut, ya, maka pemegang saham itu hanya rugi sebesar yang diinvestasikan pada PT tadi, ya, sebesar kepemilikan sahamnya. Kemudian karakteristik yang ketiga, kepemilikan PT itu bisa diperjualbelikan. Ya, jadi saham dapat diperjualbelikan antar investor tanpa mempengaruhi aktivitas operasi perusahaan. Jadi misalnya kamu punya saham di PT Indofood misalnya, kamu butuh dana, kemudian sahammu itu kamu jual ke orang lain, itu tidak masalah, tidak akan mempengaruhi operasi PT ya. Itu hanya berpindah kepemilikan saja ya, pemilikan saham saja. Jadi aktivitas jual beli antar investor itu tidak mempengaruhi aktivitas operasi PT dan juga tidak mempengaruhi aset, liabilitas dan ekuitas PT ya, karena hanya namanya saja yang berpindah kan, seperti itu. Nah, beda dengan ini perusahaan perseorangan dan firma. Kalau dia diperjualbelikan, maka akan mempengaruhi ekuitas dan nama perusahaan perseorangan dan firma tersebut, karena tadi pemilik perusahaan adalah merupakan internal
perusahaan ya, mewakili pihak internal perusahaan, sehingga ketika CV atau firma tadi dijual maka akan mempengaruhi ekuitas dan nama perusahaan. Tentunya misalnya tadi CV-nya namanya si A, kalau misalnya dijual ke B kan nggak mungkin ya namanya tetap si A, pasti akan berubah. Ya. Kemudian karakteristik yang keempat adalah memiliki kemampuan perolehan modal yang lebih mudah melalui penerbitan saham ya, karena bisa menjual sahamnya ya, memperjualbelikan sahamnya, sehingga PT itu lebih mudah untuk mendapatkan modal ya, untuk menggalang dana ya, sehingga dia lebih mudah menggalang dana kalau dibandingkan dengan CV ataupun firma. Apalagi ini terutama ini untuk perusahaan terbuka ya, yang sahamnya itu bisa diperjualbelikan ke masyarakat luas. Kemudian yang kelima, PT itu memiliki umur yang tidak terbatas. Nggak mungkin kan seorang itu mendirikan perusahaan, dia akan menetapkan umurnya sekian, kan nggak seperti itu ya. Pastinya dia akan berharap PT-nya itu akan berlangsung ya, atau akan hidup terus menerus ya. Jadi dia berharap perusahaannya akan berlangsung selamanya, kan harapannya seperti itu. Jadi umur PT itu dinyatakan dalam akte pendirian PT. Jadi ada PT yang umurnya tidak terbatas atau going concern ya. Namun ada juga PT yang umurnya terbatas. Nah, untuk PT yang umurnya terbatas itu dia bisa diperpanjang ya. Dia bisa memperpanjang umurnya dengan apa? Dengan memperbarui akte pendirian PT-nya. Ya. Karena PT itu kan merupakan badan yang terpisah dari pemiliknya ya. Nah, sehingga kalau PT tadi umurnya tidak terbatas atau going concern, maka dia tidak akan dipengaruhi oleh keluarnya pemegang saham atau karyawan ya. Jadi itu tidak misalnya pemegang sahamnya meninggal, itu nggak berpengaruh ya, atau karyawannya atau direkturnya meninggal, itu nggak berpengaruh. Nah, kemudian karakteristik selanjutnya adalah manajemen PT itu lebih profesional ya, menjalankan bisnis ya. Namun ini adalah merupakan pihak terpisah dari pemiliknya. Nah, kalau dibandingkan dengan perusahaan perseorangan atau firma yang pemiliknya tadi lebih sedikit dari PT, maka kalau dilihat kemampuannya untuk merekrut atau menggaji manajemen yang profesional itu akan dia akan melihat kemampuan dari CV-nya itu kira-kira seberapa kemampuannya ya. Jadi ini akan membutuhkan pertimbangan yang lebih. Kemudian selanjutnya, PT itu harus tunduk pada berbagai aturan pemerintah karena dia berbadan hukum ya. Kalau dibandingkan dengan perusahaan perseorangan dan firma, peraturan yang harus dipatuhi PT itu lebih banyak ya. Misalnya saat menerbitkan saham, kemudian saat pembagian laba, atau saat penerbitan laporan keuangan yang perlu pengungkapan yang lebih luas ya. Atau ketika PT itu menjual saham di bursa efek, itu dia harus patuh pada aturan di Bapepam ya. Jadi semua aturan yang dibuat pemerintah itu sebenarnya kan tujuannya untuk melindungi para investor ya. Kemudian yang terakhir itu ada pajak ganda dalam PT. Nah, sebenarnya kan seperti ini Pak, pajak ganda itu double ya. Jadi PT itu kan dia harus membayar pajak perusahaan ya. Kalau laba itu dibagikan kepada pemegang saham, maka pemegang saham itu harus bayar pajak juga atas dividen yang diterimanya. Jadi padahal kan tadi
PT sudah bayar pajak. Laba-laba yang diperoleh itu kan sebelum laba bersih kan dikurangi pajak dulu. Tapi ketika perusahaan itu membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, dividennya pun dikenai pajak ya. Sehingga itu kan sebenarnya kan ini ya, ada pajak ganda ya yang sudah dibayar perusahaan, tapi dia pemegang saham juga dikenakan ya. Jadi pajak atas dividen yang diterima oleh para investor itu dikenai pajak juga, sehingga laba PT itu dikenai pajak ganda ya. Yang pertama itu harus ditanggung perusahaan ya, itu pajak penghasilan atas laba tadi ya. Dan yang kedua itu ditanggung oleh pemegang saham dari laba yang dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, jadi itu ya yang kadang-kadang itu pajak merupakan beban ya, pajaknya sudah dikenakan pajak ketika laba, kok ketika dapat dividen kok masih tetap dikenakan ya. Nah, kemudian selanjutnya ini ya, keuntungan dan kerugian perseroan terbatas ya. Kalau kita bandingkan tadi ya, kita sudah membandingkan antara PT dengan CV dan firma ya. Jadi keuntungan dari perseroan terbatas itu yang pertama adalah keberadaan PT itu dipisahkan dari pemiliknya ya. Kemudian kewajiban pemegang saham PT itu terbatas pada jumlah kepemilikan sahamnya. Ya, kemudian kepemilikan PT dapat diperjualbelikan. PT memiliki kemampuan perolehan modal yang lebih mudah, yaitu melalui penerbitan saham. PT memiliki umur yang tidak terbatas dan manajemen PT itu lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya. Nah, kerugiannya itu adalah manajemen PT merupakan pihak terpisah dari pemilik, sehingga mungkin akan terjadi dua kepentingan yang berbeda ya antara pemilik dengan manajemen ya. Kemudian yang kedua itu adalah PT harus tunduk pada berbagai aturan pemerintah, karena PT itu didirikan berdasarkan aturan undang-undang ya, dia berbadan hukum ya. Kemudian ada pajak ganda. Pajak ganda itu adalah merupakan kerugian ya. Sudah dikenai pajak tapi dikenai lagi kan, itu sebenarnya kan seharusnya ada ada aturan yang merevisi seperti itu seharusnya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat pembentukan PT ya. Pembentukan PT itu bagaimana ya. Jadi prosedur pembentukan PT itu sebenarnya berbeda-beda ya antar negara. Namun yang paling umum langkah awal dalam mendirikan PT itu adalah mengajukan permohonan pembuatan akte pendirian PT ke lembaga pemerintah ya, yang dimulai dari kelurahan dan kecamatan ya, yaitu berdasarkan surat pengantar dari RT ya. Jadi kamu jangan mengecilkan artinya Pak RT ya di kampungmu ya, karena mendirikan PT pun itu harus ada tanda tangannya Pak RT ya. Jadi sesuai dengan wilayah hukum di mana PT itu akan didirikan. Nah, jadi akte pendirian PT itu biasanya dia dibuat di hadapan notaris ya, dan umumnya akte itu berisi informasi tentang nama dan tujuan perusahaan, misalnya dia bergerak di bidang apa ya. Kemudian jenis dan lembar saham yang akan diotorisasi untuk diterbitkan atau yang digunakan sebagai modal dasar. Kemudian nama para pendiri PT itu siapa saja. Kemudian jumlah lembar saham yang dibeli oleh pendiri PT, ya, itu modal store ya, modal awal. Kemudian pengurus perusahaan,
Misalnya seperti direktur utama, direktur, komisaris, nah itu harus ditentukan. Nah kalau di Indonesia akte otentik yang sudah dibuat tadi itu akan diajukan notaris ke Menteri Hukum dan HAM untuk bisa mendapatkan pengesahan anggaran dasar. Nah, kemudian dibuat dokumen-dokumennya ya. Dokumennya macam-macam ya, itu ada NPWP, ada apa namanya? SK Menteri nanti ya, SK Menteri Hukum dan HAM. Ya, untuk bisa mendapatkan status badan hukum itu kan harus ada SK-nya Menteri Hukum dan HAM ya. Kemudian ada SIUP ya, surat izin usaha perdagangan ya. Nah, kemudian ada TDP ya, tanda daftar perusahaan dan lain sebagainya ya. Jadi ada prosedurnya ya. Jadi membuat perusahaan besar itu harus dimulai dari Pak RT dulu ya, harus ada. Jadi jangan nyepelek ke Pak RT ya. Nah, kemudian hak pemegang saham. Hak kepemilikan saham ya. Jadi setelah PT tadi resmi berdiri, PT itu bisa menjual saham biasa atau ordinary share atau common stock ya, yang apa namanya memiliki ini apa namanya hak suara ya, jadi hak suara, jadi hak kepemilikan. Jadi setelah resmi berdiri PT bisa menjual saham biasa yang memberikan hak kepemilikan kepada orang yang memilikinya ya, pada investornya. Yang pertama itu adalah hak suara untuk memilih board of director dan hak suara untuk dibutuhkan persetujuan pemegang saham. Kemudian yang kedua mendapat pembagian laba dalam bentuk dividen. Kemudian ada preemptive right, yaitu hak untuk memelihara prosentase kepemilikan saat ada penerbitan saham baru. Jadi ketika perusahaan mau menerbitkan saham baru, biasanya ditawarkan dulu ke para pemegang sahamnya yang awal ya. Kemudian ada residual claim, yaitu hak untuk memperoleh bagian aset terakhir saat likuidasi sesuai proses kepemilikan. Kemudian setelah residual claim tadi ya, pemegang saham preferen itu diberikan prioritas, prioritas atau didulukan ya, dalam hal pembagian dividen. Jadi pemegang saham itu kan saham itu ada saham biasa dan saham preferen ya. Nah, ketika pembagian dividen atau laba biasanya yang didulukan itu adalah pemegang saham preferen ya. Setelah pemegang saham preferen baru nanti pemegang saham biasa ya. Kemudian ketika ada residual claim ya, pada saat likuidasi pun itu yang didulukan juga ini pemegang saham preferen atau prioritas ya. Dia diberikan hak untuk dibayar dulu ya, setelah itu baru saham biasa. Jadi saham biasa itu ketika ada residual claim itu dia memperoleh hak yang terakhir ya. Kemudian yang selanjutnya adalah modal PT. Modal PT. Jadi saham yang diotorisasi atau authorized shares ya, itu adalah jumlah saham yang diizinkan dalam akte pendirian untuk dijual oleh perseroan terbatas atau PT. Nah, otorisasi saham itu dia tidak di jurnal karena dia belum memiliki dampak terhadap aset dan ekuitas PT. Otorisasi itu kan persetujuan ya, pengesahan ya. Jadi dia tidak ada dampaknya ya ke ekuitas ataupun aset. Nah,
saat saham diterbitkan di atas nilai nominal, itu baru akan dibuat jurnal. Ya. Ketika akan diterbitkan nominalnya berapa, dia akan dibuat jurnalnya. Kalau menerbitkan itu artinya kan perusahaan menjual ya, menjual berarti jurnalnya adalah kas, kemudian kreditnya modal saham. Nah, misalnya nilai nominalnya itu nilai nominalnya adalah 1000 ya. Perusahaan menerbitkan 10.000 lembar saham. Artinya di sini 10.000 dikalikan dengan 1.000 rupiah ya, 10.000 lembar dikalikan 1.000 rupiah. Nah, kemudian ketika diterbitkan itu nilai pasarnya misalnya adalah 1.100 misalnya. Nah, berarti kan itu terjadi premium ya, premium saham atau laba. Jadi sehingga nanti jurnalnya adalah kas, kreditnya modal saham dan premium saham. Nah, kemudian selisih antara jumlah lembar saham yang diotorisasi dan jumlah lembar saham yang diterbitkan itu adalah merupakan jumlah lembar saham yang belum diterbitkan dan dapat diterbitkan di kemudian hari, yaitu setelah saham setelah saham itu diterbitkan, dia bisa dibeli kembali untuk sementara ya. Jadi kenapa kok seperti itu ya, saham yang belum diterbitkan dan dapat diterbitkan di kemudian hari. Setelah saham itu diterbitkan, dia bisa dibeli kembali untuk sementara. Nah, saham yang dibeli kembali untuk sementara ini disebut dengan saham perbendaharaan ya, atau treasury shares. Nah, selisih antara jumlah lembar saham yang diterbitkan dan jumlah lembar saham perbendaharaan itu adalah merupakan jumlah lembar saham yang beredar atau outstanding share. Ya. Jadi, ya. Jadi untuk suatu saham itu dia harus dibedakan ya antara lembar yang diotorisasi, kemudian lembar yang diterbitkan dan lembar yang beredar. Ya, jadi harus dibedakan ya ini ketiganya nih ya. Jadi lembar yang diotorisasi, lembar yang diterbitkan dan lembar yang beredar. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjelaskan ya, perbedaannya. Jadi kalau ini tidak saya gambarkan ya. Jadi lembar saham yang diotorisasi, kemudian di bawahnya itu ini harus ada rinciannya ya. Jadi PT bisa menerbitkan saham secara langsung ya kepada investor untuk perseroan tertutup itu ya. Atau secara tidak langsung melalui investment banking atau broker untuk perusahaan terbuka. Biasanya kalau PT yang TBK itu kan biasanya melalui broker ya atau pialang ya. Nah, struktur modal nih. Struktur modal PT itu terdiri dari ini ya di sini ya. Ada modal disetor ya atau tied in capital. Kemudian ada saldo laba atau retained earning. Kemudian ada kalau modal disetor itu adalah investasi kas atau aset lain ya dalam PT oleh pemegang saham. Sedangkan kalau saldo laba atau retained earning itu adalah laba bersih perusahaan yang ditahan PT yang merupakan akumulasi laba atau rugi dari periode lalu sejak perusahaan berdiri hingga periode saat ini. Nah, dalam jurnal penutup, ketika kita akan menutup akun ikhtisar laba rugi untuk PT itu sebesar angka laba rugi yang terjadi. Ya, ketika ada jurnal penutup ya jurnalnya seperti ini ya.
saldo laba itu kan saldo laba debitnya itu adalah ikhtisar laba rugi. Laba itu kan laba itu saldo normalnya kan ada di kredit ya. Ketika ditutup maka dia harus dimasukkan di debit. Biasanya jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi kreditnya saldo laba. Ya, itu jika total penghasilan lebih besar dari total beban. Sehingga PT itu menutup angka laba PT. Nah, kalau misalnya perusahaan itu penghasilan lebih besar, artinya kan perusahaan itu untung ya, perusahaan untung. Nah, ketika perusahaan itu rugi atau kalau misalnya penghasilan itu lebih kecil dari beban dari perusahaan, maka berarti kan rugi itu berarti kalau rugi itu kan rugi itu kan jurnalnya ada di debit ya. Nah, sehingga kalau kita tutup maka dia harus dikredit ya, dengan mendebit akun saldo laba kreditnya ikhtisar laba rugi. Ini kamu harus mengingat lagi ya, di bab 5 kemarin harus dibuka lagi itu ya, jurnal penutupnya ya. Nah, kemudian karena kita bicara tentang PT ya, kita bicara tentang saham ya. Jadi akuntansi untuk transaksi saham. Jadi nilai saham itu ada yang bernilai nominal atau per value dan ada yang tidak memiliki nilai nominal atau no per value. Nah, nilai nominal itu sendiri itu adalah nilai yang tercantum dalam surat berharga ya, nilai yang tercantum dalam surat berharga yang menunjukkan legal kapital per lembarnya ya, yang merupakan nilai yang harus dipertahankan PT untuk melindungi kreditornya. Nah, karena legal capital itu menunjukkan bahwa saham itu tidak diperkenankan diterbitkan di bawah nilai nominal. Jadi kalau misalnya nilai nominalnya per lembarnya adalah 1000, maka dia saham itu tidak boleh diterbitkan di bawah nilai nominalnya. Legal kapital itu maksudnya ya. Itu adalah untuk melindungi ya, melindungi kepemilikan saham. Nah, saham yang tidak memiliki nilai nominal itu dicantumkan nilai yang ditentukan oleh board of director ya, sehingga sebagian saham yang tidak memiliki nilai nominal itu ada yang memiliki state value yang menentukan ini ya, board of directornya ya. Nah, bagaimana perlakuan akuntansi untuk saham yang tidak memiliki nilai nominal? Nah, jadi untuk saham yang tidak memiliki nilai nominal itu biasanya ditentukan dengan state value-nya, yaitu sama dengan saham yang bernilai nominal atau fair value-nya. Kalau saham dijual di atas nilai nominal atau dijual di atas state value, itu akan menimbulkan premium. Artinya kan laba ya. Kalau nilai nominalnya 1000 kemudian dijual 1100 ya, berarti itu akan menimbulkan laba. Itu akan akan dicatat sebagai premium saham atau share premium. Kalau saham tadi tidak memiliki baik nilai nominal maupun state value, bagaimana? Maka ini tidak menimbulkan premium saham ya, sehingga modal saham yang diterbitkan itu sebesar kas yang diterima saat penerbitan. Misalnya nilai nominalnya 1000, kemudian saat penerbitan harganya juga sama, artinya di sini tidak ada premium saham ya, sehingga jurnalnya berarti ya kas, kreditnya modal saham ya, senilai nilai nominal tadi ya. Nah, jadi tadi ya jenis saham itu ada dua, yaitu saham biasa dan saham preference ya. Kalau saham yang sudah diterbitkan itu dibeli kembali oleh
perusahaan atau PT dengan maksud untuk dijual kembali, maka saham itu disebut dengan saham perbendaharaan yang jenisnya dapat berupa saham biasa ataupun saham preferen ya. Nah, selama dalam bentuk saham perbendaharaan, maka tidak memerlukan pembagian dividen karena sahamnya tidak beredar. Ya, jadi ketika misalnya saham yang sudah diterbitkan oleh perusahaan itu dibeli lagi oleh perusahaan. Mungkin tujuannya adalah salah satunya adalah untuk mengurangi jumlah dividen yang harus dibagikan ya. Jadi ketika saham itu masih dalam bentuk perbendaharaan, maka dia tidak memerlukan pembagian dividen karena dia tidak terbit atau tidak beredar ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat dulu saham biasa dulu ya. Nanti kita satu-satu saham biasa, saham preferen, saham perbendaharaan itu seperti apa ya. Jadi saham biasa, saham yang paling umum diperdagangkan di bursa efek itu adalah saham biasa ya. Nah, pemegang saham biasa itu memiliki hak suara pada saat rapat umum pemegang saham atau RUPS ya. Nah, saham biasa itu dia mendapatkan hak terakhir pada saat PT itu dilikuidasi sehingga dia sering disebut sebagai residual equity holder ya. Jadi dia pemegang saham biasa itu biasanya mendapatkan ini ya hak paling terakhir ya setelah semuanya dilunasi saham preferen sudah dibayar baru satu pemegang saham biasa sehingga dia disebut sebagai residual equity holder. Nah, contohnya PT Hidup menerbitkan 1 juta lembar saham biasa dengan nilai nominal 1.000 tunai. Maka jurnal saat penerbitan saham, ya, saat menerbitkan, menjual kan ya, berarti kan perusahaan dapat kas ya, kasnya sebesar 1 miliar ya, 1 miliar 1 juta lembar dikalikan 1.000 rupiah. Ya, kas kreditnya modal saham biasa 1M. Nah, kemudian kalau saham PT Hidup tadi diperjualbelikan di bursa efek dan memiliki harga pasar per lembarnya adalah 5.000. Tadi nominalnya kan 1.000. Ternyata ketika diperjualbelikan di pasar, sahamnya itu laku per lembarnya adalah 5.000, maka jurnalnya adalah kas ya, saat diperjualbelikan ya. Jadi jurnalnya ada beberapa ya, ada saat menerbitkan, ada saat diperjualbelikan, atau yang lainnya ya. Jadi ketika diperjualbelikan berarti kasnya berarti kan 5.000 dikalikan 1 juta lembar ya, berarti 5M ya kas yang diterima. Kas yang diterima 5M, kemudian modal sahamnya kan tetap sama ya 1M ya. Sehingga selisihnya adalah merupakan premium saham biasa sebesar 4M. Nah, jika saham PT Hidup tersebut tidak memiliki nilai nominal, tetapi dia memiliki state value sebesar 700 dan dijual dengan harga pasar 5.000 per lembar, maka jurnalnya, nah tadi ingat ya, kan berarti dihitung seperti ketika saham tadi memiliki nilai nominal yaitu berarti 700 ini dihitung berdasarkan state value-nya ya. Nah, kas yang diterima itu adalah 1 juta dikalikan 5.000, tetap sama ya 5M. Kemudian yang berbeda adalah modal saham biasanya ya. Modal saham biasanya adalah state value kali lembar sahamnya yaitu 700 juta. Nah, selisihnya adalah merupakan premium saham biasa yaitu 4M 300 juta. Nah, kemudian selanjutnya adalah jika PT Hidup tadi tidak memiliki nominal ataupun tidak memiliki state value bagaimana? Dan dia diterbitkan seharga 1
itu 1.500 per lembarnya. Berarti di sini tidak ada premiumnya ya, karena dia tidak memiliki nominal ataupun state value. Jurnalnya adalah kas kreditnya modal saham biasa sebesar 1.500.000.000. Jadi tidak ada premiumnya ya. Jadi jurnal penerbitan saham yang tidak memiliki nilai nominal dan tidak memiliki state value itu dia tidak memperhatikan harga pasar saham ya. Karena nilai modal sahamnya ditentukan sebesar kas yang diterima saat penerbitan. Ya. Itu bedanya ini ya tadi ya. Oh ini tadi. Ini kalau dia tidak memiliki nilai nominal tapi memiliki state value ya. Kemudian yang ini ketika tidak memiliki nilai nominal ataupun state value ya, maka dia akan ditentukan sebesar kas yang diterima saat penerbitan ya. Jadi tidak memperhatikan nilai pasarnya berapa ya. Jadi penerbitan saham itu juga bisa dilakukan ya untuk transaksi non kas ya. Jadi kalau transaksi non kas ya, selain kas ya, misalnya untuk pembayaran jasa pendirian PT atau bisa juga untuk pembelian aset tetap ya. Ya, jadi harga perolehan dari aset tetap yang diperoleh itu adalah merupakan nilai wajar dari yang diserahkan atau nilai wajar dari yang diterima. Jadi tergantung mana yang paling bisa digunakan ya, bisa ditentukan yang lebih jelas ya. Yaitu nilai nominal saham yang diserahkan itu tidak pernah digunakan untuk menentukan harga perolehan aset tetap yang diterima. Misalnya seperti ini contohnya. Jasa pengacara, jasa pengiriman ya. Jasa pengiriman atau jasa pengacara juga boleh ya. Oh, ini sebenarnya bukan jasa pengiriman, ini jasa pengacara ini ya. Maaf ini keliru. Jasa pengacara untuk pendirian PT Hidup sebesar 30 juta. Sepakat untuk dibayar dengan menerbitkan 25.000 lembar saham biasa yang nilai nominalnya adalah Rp1.000. Pada saat penerbitan saham itu belum ada harga pasar sahamnya, sehingga nilai wajar dari yang diserahkan tidak ada. Jadi menggunakan nilai wajar yang diterima ya, nilai wajar yang diterima ya berarti sebesar 30 juta ya. Jadi jurnal yang dibuat berarti adalah membayar kan berarti beban ya. Beban pendirian PT 30 juta, kreditnya modal sahamnya berapa? Modal saham biasanya kan berarti 25.000 kali 1.000 ya, 25 juta. Kemudian kredit lagi, premium saham biasa 5 juta. Nah, kemudian contoh yang kedua. Contoh ini, dibeli sebidang tanah yang diiklankan seharga 900 juta dengan menerbitkan saham biasa sebesar 10 juta lembar yang nilai nominalnya Rp50 dan harga pasarnya Rp80. Jadi beli tanah ya, tanahnya itu harganya 900 juta. Nah, untuk bayar itu perusahaan menerbitkan saham nilai nominalnya 50 ya, menerbitkan 10 juta. Lembar saham nilai nominalnya 10 tapi harga pasarnya adalah 80. Maka jurnalnya kan senilai ini ya. Dengan menerbitkan saham karena sudah ada nilai pasarnya, artinya kita akan mencari berdasarkan nilai pasarnya ya. Tanahnya berarti harganya adalah 10 juta lembar kalikan 80 rupiah ya, berarti nilainya adalah 800 juta. Nah, kemudian kreditnya modal saham biasa yaitu dari 10 juta lembar dikalikan 50 yaitu 500
juta. Nah, dan selisihnya adalah premium saham biasa ya sebesar 300 juta. Nah, itu untuk saham biasa. Nah, kemudian saham perbendaraan. Jadi, saham perbendaraan itu adalah saham PT yang sudah diterbitkan, kemudian dibeli kembali. Tetapi tidak untuk selamanya karena akan dijual kembali di masa depan. Alasannya apa sih PT itu harus menarik saham yang beredar dalam bentuk saham perbendaraan? Nah, tadi salah satunya yang sudah saya jelaskan. Yang pertama itu adalah untuk dijual kembali kepada karyawan sebagai bonus atau kompensasi. Itu bisa juga ya dilakukan. Jadi nanti kalau ada karyawan yang memiliki prestasi ya mungkin ya misalnya itu akan diberikan kompensasi kepemilikan saham misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua untuk memberi tanda dalam pasar saham bahwa harga sahamnya sekarang terlalu rendah sehingga dapat meningkatkan harga saham ya. Kalau sahamnya terlalu banyak mungkin ya nilai sahamnya itu terlalu rendah sehingga ditarik dulu biar nanti harganya naik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyediakan lembar saham tambahan yang digunakan dalam perolehan oleh perusahaan lain. Ya. Atau ya, yang keempat itu adalah pengurangan jumlah saham yang beredar. Pengurangan jumlah saham yang beredar itu bisa meningkatkan laba per lembar saham. Ya. Bentar ya. Bentar. Kemudian untuk saham perbendaraan ini pakai BPKK kalian ini ya. Mas bentuknya ini word point ya, bukan PowerPoint tapi word point ya. Nanti kamu kalau buat PowerPoint jangan seperti ini ya, jangan dicontoh ya. Ini sebenarnya kalau ibu itu ini kan hanya membantu saja ya sebenarnya. Tapi kalau membuat PowerPoint jangan seperti ini. Dibuat poin-poin yang ringkas ya. Ini saya tekankan bahwa ini bukan PowerPoint ya, sebenarnya ini adalah word point. Ya. Jadi biasanya ya akuntansi saham perbendaraan itu biasanya menggunakan cost method ya, yaitu dengan mendebit saham perbendaraan pada harga yang dibayar saat perolehan saham perbendaraan dan mengkredit saham perbendaraan saat penerbitan kembali sebesar cost atau biaya atau nilai yang sama saat perolehan. Nah, kalau saat penerbitan kembali saham perbendaraan itu dijual di atas cost-nya, maka selisihnya akan menimbulkan premium saham perbendaraan di sebelah kredit. Tapi kalau saat penerbitan kembali saham perbendaraan yang dijual tadi dijual di bawah cost-nya, maka selisihnya itu akan didebit ke akun premium saham perbendaraan ya sepanjang tidak ada saldo kreditnya ya. Dan jika saldo premium saham perbendaraan itu sudah habis, maka akan didebit ke akun saldo laba atau retained earning. Nah, contohnya biar tidak bingung ya. Harus ada contohnya. Nih, contohnya. Sambil ini sebentar, saya download ini sebentar ini. Oke, contohnya ya ini adalah ini misalnya adalah komponen model PT Fight ya.
Itu terdiri dari modal saham biasa nominalnya Rp300, diterbitkan 3 juta lembar ya, berarti kan 300 dikalikan 3 juta ya, berarti 900 juta. Nah, kemudian premium sahamnya, premium saham biasa 450 juta. Saldo labanya 750 juta, sehingga total modal PT Fight adalah 2.100.000.000 juta. Nah, selama tahun 2017, PT Fight memiliki transaksi saham perbendaharaan sebagai berikut. Tanggal 6 Maret 2017, ya, kita lihat tanggal 6 Maret 2017, dibeli 7.000 lembar saham yang beredar dengan harga Rp700 per lembar. Maka kita akan buat jurnalnya bagaimana? Kita buat satu-satu ya. Kalau kamu misalnya belajar pakai YouTube, itu kalau ibu kan menjelaskan itu biasanya satu soal nanti ke bawah. Nah, biar kamu nggak bingung, soalnya kamu screenshot dulu ya. Screenshot dulu, baru nanti kamu bisa lihat ke bawah pembahasannya bagaimana gitu ya. Kita lihat tanggal 6. Tanggal 6 tadi dibeli 7.000 lembar saham, 7.000 lembar saham yang beredar yaitu seharga Rp700 ya. Berarti jurnalnya adalah, kan itu saham yang sudah beredar tadi ya, sudah beredar tadi dibeli lagi. Berarti jurnalnya adalah modal saham yang beredar kreditnya kas ya, sebesar 7 kali 7 ya, berarti 4.900.000 ya, 4.900.000. Jadi ini tadi kan di sini ada dulu ya. Jadi selama tahun 2017 PT Fight memiliki transaksi saham perbendaharaan sebagai berikut ya. Nah, kemudian yang tanggal 19 dijual 1.500 lembar saham perbendaharaan dengan harga Rp900 per lembar. Dijual ya, dijual berarti kan dapat uang ya. Berarti jurnalnya adalah kas. Kasnya berapa? 1.500 kali 900 ya. Rp900 yaitu 1.350.000. Kasnya ya, kasnya modal saham perbendaharaannya ya, yang dijual modal saham perbendaharaannya itu coba dihitung, bener enggak? Kasnya 1.350.000. Kemudian saham perbendaharaannya harganya tadi berapa? Harganya kan ini ya 300 ya tadi ya. Berarti kan 300 kali 1.500. Coba dicek dulu. Coba saya ambil kalkulator dulu. Sudah dihitung belum? Siapa yang sudah ngitung? Jangan dengerin tak lo ya, coba dihitung. Jangan malas untuk menghitung. Cara kalkulatornya mana? Masih didengar enggak ini? Masih ada yang dengar enggak? Atau sudah hilang? Iya, dihitung toh, jangan diem aja. Biar kamu tahu kalau kalau kamu mencoba menghitung pasti ketika ada yang salah kan kamu bisa, ini kok hasilnya sekian nih, dari mana, kan seperti itu. Kalau kamu hanya mendengarkan, nanti pas nggak ketemu kamu baru protes lah, itu ya nggak betul itu ya. Jadi berarti tanggal 19 Juni tadi kas yang diterima itu adalah sebesar 1.350.000
350.000. Kemudian saham perbendaraannya yang beredar tadi kan 700 harganya. Di awal tadi tanggal 6. 700 dikalikan 1.500 ya. Ini modal saham perbendaraan yang dijual tadi harganya 700 tadi ya. Sehingga totalnya adalah 1.050.000. Sehingga ada premium saham perbendaraan sebesar 300.000. Kemudian tanggal 2 September 2017 dijual 3.000 lembar saham perbendaraan dengan harga 400. Wah, ini ya. Berarti ini di bawah ya, di bawah harganya tadi ya. Harganya yang beredar tadi kan 700 ya. Ternyata ini dijualnya hanya nilainya 400 ya. Berarti 3.000 lembar. Nah, 3.000 lembar dikalikan dengan 400 ya. 3.000 dikalikan 400 berarti kan hanya 1.200.000 ya kasih yang diterima. Kemudian kalau model saham perbendaraannya berapa? Seharusnya kan 700 dikalikan 3.000 ya. Nah, di kreditnya kan harusnya 2.100.000. Nah, berarti kan ada kerugian. Nah, tadi kan di tanggal 19 kan masih ada premium sahamnya 300. Ruginya berapa nih? Ruginya kan 1.200. 1.200.000 maksudnya. Kan ada 900 ya. Ruginya itu 900. Nah, kemudian karena tadi masih ada premium 300, kita ambil premiumnya. Premiumnya kita debit. Yang tadinya di kredit kita debit 300. Nah, sisanya baru mengurangi saldo laba ya. Saldo labanya di debit sebesar 600. Nah, kemudian tanggal 23 Desember ada transaksi dijual 2.000 lembar saham perbendaraan dengan harga 600. Ini juga masih di bawah nilai nominalnya tadi ya, nilai pada saat beredar ya. Berarti kasnya berapa lembar tadi yang dijual? Yang dijual ada 2.000 ya, 2 kali 6 ya. Berarti kan 1.200.000 juga ya kasnya, padahal modal perbendarannya harusnya adalah 2 kali 700 ya, 1.400.000. Sehingga di sini karena sudah tidak memiliki premium saham, nah berarti di saldo labanya harus di debit sebesar selisihnya yaitu 200. Nah, kemudian dibuat laporannya ya. Setelah dibuat jurnalnya, kita buat laporannya ya. Modal PT Fight, modal pemegang saham per 31 Desember 2017. Nah, kita masukkan dulu modal saham biasa, nominalnya tadi 300, yang diterbitkan adalah 3 juta lembar, totalnya 900 juta. Ya, dari soal tadi. Premium sahamnya 450 juta, sehingga total modal di setornya adalah 1.350.000 juta. Kemudian saldo laba tadi, saldo laba yang pertama tadi kan di soal 750 juta. Kemudian tadi ada pengurangan ya di debit tadi 600.000 ya, berarti kurang 600.000 dikurangi lagi 200.000. Kemudian ditambah 75 juta karena di bawahnya itu kan ada soal ya. Buatlah jurnal transaksi dengan jurnal transaksi saham perbendaraan di atas, sudah kan. Kemudian yang kedua adalah buatlah bagian modal PT Fight per 31 Desember 2017 dengan data laba bersih tahun 2017 adalah 75 juta. Nah, berarti kan ada laba bersih ya. Jadi saldo labanya adalah 750 juta dari soal dikurangi tadi ya rugi dari penjualan saham beredar tadi 600 dan 200 ya, kurang 800 ditambah labanya 75 juta sehingga totalnya adalah 824 ya, sehingga
total modal disetor dan saldo laba adalah 2.174.200.000. Kemudian dikurangi modal saham perbendaraan 500 lembar. Tadi yang beredar kan 7.000 ya, dijual berapa tadi? Dijual 5.000 tambah, nah ini dijual 6.500 ya kan, berarti masih ada 500 lembar saham. 500 dikalikan 7 ya, 350.000 ya, 500 lembar dikalikan 700 ya, 350.000, sehingga total modal pemegang saham itu adalah 2.173.850.000.000 ya. Jadi bagian modal pemegang saham PT Fight itu lembar saham yang diterbitkan tadi kan 3 juta lembar, kemudian ada saham perbendaraannya 500 lembar ya, sehingga lembar saham yang beredar atau outstanding share per 31 Desember itu adalah 3 juta dikurangi 500 ya, 2.999.500 lembar. Nah, gitu ya. Jadi setelah semua laporan selesai, kemudian dibuat ini maksudnya jurnalnya selesai baru dibuat laporannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini ya, tentang saham preferen. Saham preferen atau saham prioritas ya. Jadi saham preferen atau saham prioritas yang diterbitkan perusahaan itu untuk menarik investor ya. Jadi sebenarnya saham preferen itu adalah saham yang diterbitkan perusahaan untuk menarik investor, yaitu dengan memberikan prioritas, yaitu pembagian dividen, hak atas aset yang saat dilikuidasi ya. Jadi ada 2 keuntungan ya. Jadi pembagian dividen yang paling prioritas ya, sama dia memperoleh aset ketika perusahaan itu bangkrut atau dilikuidasi. Nah, jadi pemegang saham preferen itu biasanya dia tidak memiliki hak suara saat RPS ya. Nah, kemudian nanti kalau penyajiannya dalam komponen modal PT, dia disajikan lebih dulu sebelum modal saham biasa. Nah, untuk akuntansinya ya, akuntansinya nih untuk saham preferen contohnya itu PT HUP menerbitkan 100 lembar saham preferen yang nilai nominalnya Rp100, dijual dengan harga 120 tunai. Maka jurnal saat penerbitan saham preferen adalah kas sebesar 12 juta. Kemudian kreditnya modal saham preferen sebesar 10 juta, kredit lagi premium saham preferen 2 juta. Ya. Kemudian bentuk saham preferen. Bentuk saham preferen itu ada sebelum masuk saham preferen sebentar. Bentuknya itu ada ini ya, ada saham bentuk saham preferen itu ada saham kumulatif, non kumulatif, partisipatif dan non partisipatif ya. Nah, perbedaan bentuk saham preferen ini pada saat pembagian dividen ya. Jadi kalau saham preferen kumulatif itu berarti jika ada tunggakan dividen tahun lalu, dia harus diperhitungkan tunggakan sebesar pembagiannya pada tahun tersebut ya, pembagian dividennya. Itu kalau saham preferen kumulatif ya. Jadi jika ada tunggakan dividen tahun lalu harus diperhitungkan tunggakan tersebut pada tahun ini
saat pembagian dividen. Ya, jadi kalau misalnya tadi tahun kemarin kok saham preferen kumulatif itu pembayaran dividennya itu belum dibayar, maka tahun ini saat ada pembagian dividen dia harus diperhitungkan. Ya. Kemudian kalau saham preferen non kumulatif ini berarti jika ada tunggakan dividen tahun lalu dia tidak diperhitungkan lagi pada tahun ini. Nah, berarti untuk saham preferen non kumulatif itu tidak ada atau tidak mengenal tunggakan dividen. Yang mengenal tunggakan dividen adalah yang kumulatif ya. Kemudian yang saham preferen partisipatif itu dia memberikan hak dividen yang sama kepada pemegang saham biasa. Sedangkan yang non partisipatif itu tidak memberikan hak dividen yang sama kepada saham biasa. Jadi pemegang saham preferen itu mendapat hak memperoleh dividen lebih dulu daripada pemegang saham biasa. Ya, jadi ini kalau kita pisahkan. Nah, kemudian contohnya, PT Bagus memiliki 5.000 lembar saham preferen kumulatif. Ya, kumulatif tadi mengenal tunggakan ya. Yang beredar 7%. 7% nominalnya Rp1.000. Kemudian 7% menandakan dividen untuk pemegang saham preferen ya. Nah, jika dikali dengan nilai nominal berarti dividen per lembarnya itu adalah berapa? Berarti kan 7% dikalikan dengan 1.000 ya, berarti 70 ya. Jadi jika PT Bagus memiliki tunggakan dividen selama 2 tahun terdahulu, maka dividen yang dibagikan kepada pemegang saham preferen saat ini atau tahun ini tahun lalu misalnya 2 tahun tadi kan dividennya per lembarnya adalah 70 ya. 70. Kemudian 2 tahun 2 kali 70 kali 5.000 lembar ya. Lembar yang saham yang beredar kan misalnya ini ada 5.000 ya. 5.000 lembar ya. Berarti tunggakannya adalah 700.000. Nah, kemudian setelah itu baru dihitung dividen tahun ini ya. Tahun ini Rp70 dikalikan 5.000 ya, berarti 350. Berarti total dividen untuk saham preferen kumulatif adalah 1.050.000. Nah, kemudian 1.050.000 maksudnya ya. Nah, kalau jenis saham preferen PT Bagus yang diterbitkan itu misalnya bersifat non kumulatif, berarti tidak mengenal tunggakan ya, maka total dividen saham preferen yang dibayar hanya sebesar 350.000. Nah, kalau saham kalau saham jenis saham preferen PT Bagus yang diterbitkan itu misalnya bersifat partisipatif dan diketahui PT Bagus itu juga menerbitkan saham biasa 100.000 lembar dengan nilai nominal 100 dan saldo laba yang akan dibagikan adalah 1.200.000, maka pembagiannya adalah kan memiliki hak yang sama tadi ya. Berarti untuk saham preferennya berarti kan 70 ya tadi 70 kali 5.000 berarti 350.000. Nah, kemudian untuk perhitungan yang sama dengan saham biasa berarti 7% kali nominalnya 100 dikalikan 100.000 lembar ya, itu 700 sehingga total kalau pemegang saham partisipatif adalah 1.050.000 ya, meskipun tidak mengenal tunggakan tadi ya. Nah, tapi dia memiliki hak yang sama ya tadi ya. Saham preferen partisipatif itu memberikan hak dividen yang sama kepada pemegang saham biasa ya. Kalau yang partisipatif. Nah, kemudian kalau totalnya berarti sama ya dengan yang saham tadi yang kumulatif ya. Nah, sisa saldo laba yang belum didistribusikan itu berarti berapa? Misalnya 150 ya. Selanjutnya didistribusikan berdasarkan perbandingan total modal saham masing-masing
Berarti kan ini ya, apa namanya, tadi kan yang laba yang dibagikan kan totalnya kan 1.200.000. Untuk saham referennya 350, untuk saham biasanya 700. Ya, berarti kan ada sisa sisa saldo laba ya yang belum didistribusikan, yaitu sebesar 150. Selanjutnya itu akan didistribusikan berdasarkan perbandingan total modal saham masing-masing jenis ya. Berarti untuk saham referen tadi kan 5.000 ya. 5.000 ditambah saham biasanya 100.000 ya, berarti total kok 100.000. Oh ya bener ya. Totalnya 15 15 15 juta ya, 100.000. Nah, saya sebentar. 5.000 tambah 100. Untuk saham referen jumlahnya adalah 5.000 dibagi 15 juta dikalikan 150.000. Sebentar, totalnya 5. Bentar. Untuk saham referen, nah, oh ini ya, tadi salah berarti. Tadi kepemilikan saham referennya totalnya adalah 10 juta ya. Kemudian yang preferennya adalah 5 juta ya. Jadi saham preferennya kan totalnya berarti kan 15 juta ya. Berarti saham preferen 5 per 15 juta, 5 juta per 15 juta kali 150. Untuk saham biasa 10 juta per 15 juta kali 150 ya, sehingga semua sudah didistribusikan ya. Jadi untuk pemegang saham preferen itu mendapatkan dividen totalnya adalah 400, sedangkan 400.000 maksudnya ya, sedangkan pemegang saham biasa adalah 800 ya, 800.000. jika jenis saham preferen PT Bagus itu kalau partisipatif tadi ya, kalau non partisipatif bagaimana? Kalau non partisipatif berarti saham preferen hanya memperoleh 350.000 ya, hampir sama dengan yang non kumulatif tadi, yaitu 7% kali 70 kali 5.000 lembar ya, 350.000. Sedangkan sisanya nggak dibuat persentase ya. Jadi tadi kan total yang dibagikan kan 1.200 ya. Kalau menggunakan saham referennya adalah non kumulatif, berarti yang preferennya dapat 70 kali 5.000, sisanya itu adalah untuk saham biasa ya. Saham biasa yaitu sebesar 800 ini ya. 850. Nah, kemudian dividen selanjutnya. Dividen itu ada macam-macam ya. Ada dividen kas, ada dividen non kas atau dividen aktiva, ada dividen utang, ada dividen likuidasi, dan ada dividen saham ya. Jadi ada 5 jenis ya untuk dividen itu sebenarnya ya. Jadi tapi ini tidak semua dibahas ya. Jadi dividen itu adalah kas atau saham yang didistribusikan perusahaan kepada pemegang saham ya, berdasarkan basis pro rata atau proporsional terhadap kepemilikan pemegang saham. Nah, utang dividen itu akan diakui saat pengumuman dividen oleh Board of Director. Ya, jadi saat diumumkan itu akan timbul utang dividen. Nah, kita lihat dividen kas dulu. Dividen kas itu adalah distribusi kas secara prorata kepada pemegang saham. Bagi PT yang membagi dividen, kas itu harus memiliki saldo laba, cukup kas, kemudian pengumuman dividen. Nah, jadi jumlah dan waktu pembagian dividen itu adalah merupakan hal yang penting ya, yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen, karena kalau dividen yang dibagi itu terlalu besar itu akan menimbulkan masalah likuiditas bagi perusahaan. Sedangkan kalau dividen yang dibagi itu terlalu kecil itu akan membuat pemegang saham itu tidak senang atau tidak suka ya, tidak bahagia ya, karena dapat labanya kan sedikit ya. Jadi perusahaan
yang sedang dalam masa pertumbuhan, itu bisa saja dia tidak membagi dividen karena kas yang tersedia dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Tapi kalau seluruh saldo laba dibagikan kepada pemegang saham, itu menandakan bahwa perusahaan sudah tidak memikirkan pertumbuhan ya. Jadi jangan keliru ya kalau misalnya kok perusahaan labanya dibagikan dalam bentuk dividen semua, bukan berarti perusahaan itu sudah turah-turah uangnya, itu bukan ya, artinya dia tidak memikirkan pertumbuhan usahanya lagi ya, sehingga artinya ini ada indikasi bahwa perusahaan itu akan dilikuidasi ya. Nah, kemudian ada 3 tanggal penting yang terkait dengan pembagian dividen, yaitu tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran ya. Jadi itu ada 3 ya dalam yang menyangkut transaksi dividen ya. Itu ada tanggal pengumuman. Ketika tanggal pengumuman artinya perusahaan pada tanggal 5 April mengumumkan dividen saham sebesar 1 juta yang akan dibagikan pada bulan Agustus misalnya, seperti itu, tanggal sekian misalnya. Nah, saat pengumuman maka jurnal yang dibuat adalah dividen kas, kreditnya utang dividen karena belum dibayar ya. Kemudian saat pencatatan tidak ada jurnalnya. Kemudian saat pembayaran, ketika pembayaran berarti jurnalnya adalah karena tadi diakui sebagai utang, berarti utangnya harus dinolkan ya, utang dividen, kreditnya kas. Nah, kemudian di akhir periode itu akan dibuat jurnal saldo laba, kreditnya, dividen, kas. Ini adalah jurnal penutup ya. Nah, jadi pada tanggal pencatatan itu tidak dibuat jurnal ya, karena yang dicatat itu adalah nama pemegang sahamnya ya, jadi tidak perlu. Nah, kemudian ada contoh lagi. Misalnya tanggal 4 Desember 2017, Board of Director PT Super mengumumkan dividen kas Rp50 per lembar untuk saham biasa yang beredar sebanyak 100.000 lembar, yang nilai nominalnya adalah 1.000. Tanggal pencatatan dividen tersebut adalah 11 Desember dan tanggal pembayarannya adalah tanggal 18 Desember. Maka yang dibuat jurnal hanya pada saat tanggal 4 dan tanggal 18 ya. Tanggal 4 pada saat pengumuman berarti jurnalnya adalah dividen kas, kreditnya utang dividen ya, 50 kali 100.000 lembar ya, berarti 5 juta ya kreditnya. Dividen kas, kreditnya utang dividen sebesar 5 juta. Saat tanggal pencatatan tidak dibuat jurnal ya. Kemudian tanggal 18 itu saat pembayaran, berarti utang dividen, kreditnya kas 5 juta. Kemudian di akhir periode jurnal penutup ya, dividen kan ditutup ya, berarti jurnalnya adalah saldo laba, kreditnya, dividen kas sebesar 5 juta ya. Jadi kalau pencatatan itu kan hanya nyatet nama-nama yang nerima saham siapa ya, jadi tidak perlu dibuat catatan. Nah, kemudian contohnya banyak sekali nih, sebentar. Contoh yang enggak Oke. Contoh 8 ya. PT Hebat memiliki 1.000 lembar saham preferen kumulatif yang beredar dengan nilai nominal 100.000, 8%. Di samping itu, PT Hebat juga memiliki 50.000 lembar saham biasa yang nilai nominalnya adalah 10.000 rupiah. Jika pada tanggal 5 Desember 2017 diumumkan dividen kas sebesar 6 juta dan pada 2 Desember 2018 diumumkan dividen kas sebesar 50 juta, maka jurnal yang dibuat saat pengumuman dulu ya, tanggal 5 Desember
Desember dividen kas, kreditnya utang dividen ya, karena sudah diumumkan nilainya 6 juta. Jadi pemegang saham preferen kumulatif kan seharusnya dia menerima 8% ya, 8% kali lembar saham yang nominalnya 8% kali 100 kali 1000. Per lembarnya kan 1000 tadi ya. 100 coba TTH 1000 lembar ya, 1000 lembar. Berarti kan 100 berarti 100 juta ya. Berarti 8% kali 100 juta ya. Berarti kan 8 juta ya saham preferen sebenarnya ya. Nah, kalau tanggal 5 Desember 2017 hanya diumumkan 6 juta, berarti kan semua hanya untuk pemegang saham preferen ya kan, karena seharusnya pemegang saham preferen kan dapat 8 juta. Yang diumumkan hanya 6 juta, berarti semua untuk saham preferen. Dan ini menimbulkan tunggakan ya. Tunggakan ini kan berarti ada 2 juta yang belum dibayar. Kan jatah saham preferen harusnya 8 juta tapi baru dibayar 6 juta karena bersifat kumulatif ya. Ini kan dia sahamnya saham kumulatif. Nah, jika tanggal 2 Desember itu perusahaan mengumumkan lagi dividen kas sebesar 50 juta, maka distribusinya itu adalah ini diperhitungkan dulu yang saham preferen ya, tunggakannya ya. Untuk saham preferen tunggakan tahun 2017 tadi ya, 8% kali 100 juta. Tadi kan 8 juta. Ya, jadi tunggakannya tahun 2017 2 juta, kemudian tanggal 2 Desember saham preferen dapat lagi ya, berarti ya 8 juta, berarti totalnya adalah 10 juta. Nah, untuk saham biasa, berarti kan dia masih tersisa 40 juta ya. Jadi sisanya itu adalah untuk saham biasa. Nah, sehingga jurnal yang dibuat saat pengumuman tanggal 2 Desember itu adalah dividen kas, kreditnya, utang dividen sebesar 50 juta. Namun ini ya dibuat rinciannya dulu ya, yang untuk saham preferen berapa, untuk saham biasa berapa. Nah, jadi kalau kumulatif itu dia mengenal tunggakan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dividen saham. Ini tadi ya hitungannya ada di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah dividen saham. Dividen saham itu adalah distribusi saham PT secara prorata kepada pemegang saham. Nah, pada pembagian dividen dalam bentuk saham itu tidak ada harta perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham karena hanya mengurangi saldo laba dan meningkatkan modal di setor sehingga secara keseluruhan total modal tidak berubah ya. Jadi bagi pemegang saham yang menerima dividen saham, dia tidak membuat jurnal karena tidak merubah prosentase kepemilikannya. Nah, alasannya apa atau PT membagikan dividen dalam bentuk saham ya. Jadi dia tidak membagikan dalam bentuk kas tapi dalam bentuk saham. Nah, tujuannya adalah yang pertama untuk memuaskan harapan pemegang saham ya, tanpa mengeluarkan kas ya. Pemegang sahamnya tetap senang meskipun dia tidak terima uang, tapi kan jumlah saham dia kan bertambah ya. Kemudian yang kedua, menurunkan harga pasar saham karena lembar yang beredar itu meningkat. Jadi ketika lembar sahamnya meningkat, maka otomatis akan menurunkan harga lembar sahamnya ya. Kemudian kenapa kok perusahaan ingin nilai harga lembar sahamnya itu turun agar ini bisa meningkatkan penjualan saham perusahaan jadi agar bisa meningkatkan penjualan saham PT. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk menekankan bahwa bagian laba itu sudah secara permanen diinvestasikan kembali ke perusahaan ya, jadi artinya dividen yang dibagikan dalam bentuk saham kan ini bisa dananya bisa digunakan lagi
untuk menambah modal perusahaan ya, untuk melakukan proses pertumbuhan ya. Jadi dividen saham yang dibagikan dalam jumlah kecil itu biasanya kurang dari 20-25% saham yang diterbitkan. Itu biasanya nilainya menggunakan nilai pasar wajar. Sedangkan kalau yang dibagikan dalam jumlah besar atau large share dividend itu adalah 20-25. Nah, kalau tadi kan kurang dari 20-25, kalau ini adalah 20-25 dari saham yang diterbitkan. Itu nilainya biasanya menggunakan nilai nominal atau nilai yang sudah ditentukan. Contohnya jadi perlakuan akuntansinya dulu ya, perlakuan akuntansi untuk dividen saham tadi tanggal saat pengumuman, tanggal pencatatan, sama tanggal penerbitan dan akhir ya. Nah, pada saat pengumuman sama ya seperti tadi ya dividen tunai, tapi di sini bedanya ada premium saham ya, ketika misalnya saham nilai nominalnya itu berbeda dengan nilai pasarnya ya. Nah, berarti jurnalnya dividen saham, kreditnya dividen saham yang didistribusikan, dan premium saham. Kemudian ketika penerbitan, bukan pembayaran tapi penerbitan ya, kalau dividen saham ya, jurnalnya adalah dividen saham yang didistribusikan, kreditnya modal saham biasa. Kemudian saat akhir periode, jurnalnya adalah saldo laba, kreditnya dividen saham. Contohnya saldo laba PT Hikmah ya, sebesar 3 miliar. Dan pada tanggal 20 Desember 2017 mengumumkan dividen saham 10% untuk 5 juta lembar saham biasa yang nilai nominalnya Rp1.000. Dan pada tanggal pengumuman dividen saham 20 Desember 2017 nilai pasar wajarnya adalah 1.500. Tanggal pencatatannya 5 Januari 2018, tanggal pembayarannya 15 Januari 2018. Dengan demikian, jumlah dividen saham yang dibagikan adalah 10% ya, 10% dikalikan 5 juta lembar saham ya, berarti yang dibagikan adalah 500.000 lembar saham. Maka jurnal yang dibuat pada saat tanggal pengumuman dividen adalah, berarti kan dividen saham yang dibagikan kan 500 kali harga pasarnya 1.500 ya, dividen sahamnya 750 juta. Kemudian dikredit dividen saham biasa yang didistribusikan, nilai nominalnya tadi 1.000 ya kali 500, berarti 500 juta. Berarti selisihnya adalah merupakan premium saham, yaitu 250 juta. Itu saat tanggal pengumuman ya, tanggal 20 Desember. Kemudian pada tanggal 31 Desember dalam penyajian laporan posisi keuangan, saldo kredit dividen saham biasa yang didistribusikan akan disajikan sebagai penambah modal disetor pada akhir periode atau pada tanggal 31 Desember 2017. Itu akan dibuat jurnalnya. Berarti jurnalnya itu pada tanggal 31 saat penutupan dulu ya. Ini sebenarnya saat penerbitan dulu juga tidak apa-apa ya. Kalau saat penerbitan kan artinya pada tanggal 15 Januari. Itu berarti kan dividen saham biasa yang didistribusikan kreditnya modal saham biasa kan ya sebesar 500 juta. Baru setelah itu di akhir periode itu jurnalnya adalah saldo laba, kreditnya dividen saham 750 juta. Nah, kemudian ini ya jurnalnya. Kebalik ya, ini sebenarnya tadi harusnya penerbitan
dulu baru setelah itu di akhir periode. Nah, dampak pembagian saham pada modal PT Hemat itu ya, dampaknya itu untuk keterangan modal PT Hemat, kemudian sebelum pembagian dividen, perubahan setelah pembagian dividen. Nah, kita masukkan ya. Modal saham biasanya tadi kan 5 miliar ya. 5 miliar. Nah, kemudian perubahannya tadi kan ada 500 juta ya, dibagikan tadi yang diterbitkan kan, berarti ada lembar saham yang beredar lagi sebanyak 500 juta. Pertama yang beredar tadi kan 5.000 lembar saham ya, mengumumkan 5.000 lembar saham, nominalnya kan 1 juta ya, berarti kan 5 miliar ya. Nah, yang dibagikan itu adalah 500.000 lembar saham, nominalnya 1 miliar, berarti kan 500 juta ya, berarti untuk totalnya ya. Berarti modal saham biasa yang pertama tadi 5 miliar, kemudian setelah ada pembagian dividen saham ditambah 500 juta. Berarti kan setelah pembagian dividen menjadi 5 miliar 500 juta. Kemudian tadi premium sahamnya ya, ada premium saham sebanyak 250 juta. Ya. Di sini setelah perubahan dividen ya, berarti ditambah nih di sini ada premium saham 250 juta, sehingga total modal disetor ketika sebelum pembagian dividen itu 5 miliar. Kemudian ada perubahan 750 juta, sehingga total modal disetornya adalah 5 miliar 750 juta. Kemudian saldo labanya tadi 3 miliar ya, di soal tadi ya, 3 miliar, kemudian dikurangi dengan tadi yang dibagikan 750 juta, sehingga di sini saldo labanya adalah 3 miliar dikurang 750 juta, yaitu 2 miliar 750.000 ya, sehingga total modal PT itu adalah sebesar 8 miliar ya, 8 miliar. Nah, kemudian lembar saham yang beredar yang tadinya itu 8 miliar dibagi 5.000 lembar saham kan total nilai nominalnya berarti kan 1.000 ya. Ketika jumlah saham beredarnya bertambah, jadi perubahannya tidak ada ya, perubahan nilai nominal per lembarnya 1.000 tetap ya, yaitu lembar saham yang beredar ketika ada penambahan dari dividen saham sebanyak 5 miliar 500, ini menghasilkan nilai nominal per lembar sahamnya sama, yaitu sebesar 1.000 ya. Kemudian ini ternyata pokok bahasanya banyak banget ya ternyata ya. Ini saya sampaikan sampai saldo laba aja ya. Jadi selanjutnya adalah pemecahan ya, pemecahan saham. Pemecahan saham atau share split ya. Ini dilakukan untuk mengurangi nilai nominal atau nilai yang ditentukan atau state value agar menurunkan harga pasar saham ya, sehingga daya beli investor itu bisa meningkat. Nah, tidak ada jurnal yang dibuat saat pemecahan saham karena dia tidak memiliki dampak ya pada total modal perusahaan. Dampaknya itu hanya meningkatkan lembar saham yang beredar, tapi totalnya sama ya. Dan dampak yang lain itu adalah menurunkan nilai nominal atau state value saham. Kalau misalnya dibandingkan dengan dividen saham, implikasi dari pemecahan saham itu bisa kita lihat nih ya. Jadi misalnya total saldo laba, ini keterangannya total saldo laba itu berkurang.
kalau di ini ya perbedaan dampak dividen saham dengan pemecahan saham. Saldo laba kalau dividen saham itu kan saldo labanya berkurang, tapi kalau pemecahan saham itu saldo labanya tidak berubah. Ya, karena tadi kan dibagi ya. Kemudian untuk total modal disetor untuk dividen saham itu bertambah. Kan itu tadi menambah modal disetor ya di akhir tadi. Namun kalau di pemecahan saham juga tidak ada perubahan. Karena hanya menambah jumlah lembarnya saja ya. Kemudian nilai nominal per lembar saham kalau dividen saham itu tidak berubah nilai nominalnya, tapi kalau pemecahan itu nilai nominalnya berkurang. Ya kalau misalnya yang beredar itu 10.000, nilai nominalnya 1.000. Nah, tapi kalau misalnya dipecah yang 10.000 menjadi 20.000, otomatis kan nilai nominalnya akan jadi 2 ya. Nah, jadi 500. Nah, kemudian lembar saham yang beredar kalau menggunakan dividen saham jumlahnya tidak berubah ya, tapi kalau pemecahan itu akan bertambah ya jumlah lembar sahamnya. Tapi untuk total modalnya secara keseluruhan itu sama ya, tidak berubah. Nah, kemudian selanjutnya adalah saldo laba. Saldo laba itu adalah laba bersih ya yang ditahan sejak PT itu beroperasi sampai akhir periode saat ini untuk digunakan pada masa depan ya. Jadi setiap akhir periode laba atau rugi PT itu akan diakumulasi dalam saldo laba atau retained earning ya. Nah, jadi pada akhir periode itu akan dibuat jurnal penutup ya yang menutup laba itu yaitu secara laba rugi kreditnya saldo laba. Ini sudah ada di jurnal penutup nih ya di bab 5 kemarin. Itu kalau perusahaan mengalami keuntungan ya. Kalau perusahaan mengalami rugi. Kalau perusahaan mengalami laba, jurnalnya adalah saldo laba kreditnya ikhtisar laba rugi. Ini kebalik deh, ini kebalik ya. Ini kalau perusahaan laba, jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi kreditnya saldo laba. Karena kalau laba itu kan jurnalnya kan di kredit ya, sehingga harus di debit. Nah, kemudian pembatasan saldo laba. Jadi nilai yang ada dalam saldo laba itu biasanya bisa dibagi pada pemegang saham ya dalam bentuk dividen, tapi biasanya ada pembatasan yang tidak bisa dibagi, yaitu terkait dengan legal restriction dan contractual restriction serta voluntary restriction. Nah, apa sih legal restriction itu? Legal restriction maksudnya. Legal restriction itu adalah merupakan pembatasan yang diminta oleh banyak pemerintah untuk tidak membagikan saldo laba sebesar nilai saham perbendaharaan yang dimiliki. Kalau saham perbendaharaan itu diterbitkan kembali, maka batasan legal itu juga dibebaskan. Nah, jadi itu ya maksudnya untuk legal restriction. Kemudian kalau contractual restriction itu adalah pembatasan yang diminta oleh kreditor. Tadi kan pemerintah ya. Kalau kontraktual ini yang diminta oleh kreditor atau atas pinjaman perusahaan agar ada jaminan untuk pengembalian uang PT kepada kreditor. Nah, kemudian kalau voluntary restriction itu adalah pembatasan yang dibuat oleh board of director ya untuk perluasan bisnis ya. Jadi pembatasan saldo laba itu biasanya diungkap dalam catatan atas laporan keuangan ya. Itu ya. Kemudian untuk penyesuaian periode lalu. Koreksi kesalahan periode lalu atas laporan keuangan yang sudah disajikan. Itu disebut prior period ya.
koreksi kesalahan periode lalu atas laporan keuangan yang sudah disajikan atau disebut dengan prior period adjustment ya. Jika PT sudah tutup buku dan sudah menerbitkan laporan keuangannya, lalu kemudian ada kesalahan material dalam laba bersih di periode lalu, maka harus dibuat jurnal koreksi yang dibuat langsung. Ini akan mempengaruhi akun saldo laba. Ya, jadi maka jurnal koreksi yang dibuat langsung itu akan mempengaruhi akun saldo laba. Misalnya seperti ini. Contohnya nih. PT Pikun menemukan bahwa dalam laporan keuangan tahun 2017 ada perhitungan penyusutan untuk mesin yang belum dilaporkan sejumlah 30 juta. Ini merupakan laba bersih dan saldo laba PT Pikun tahun 2017. Sebentar. Ya, jadi PT Pikun menemukan bahwa dalam laporan keuangan tahun 2017 ada perhitungan penyusutan untuk mesin yang belum dilaporkan sejumlah 30 juta. Ini membuat laba bersih dan saldo laba PT Pikun tahun 2017 menjadi terlalu besar. Dengan mengabaikan dampak pajak, maka jurnal koreksi yang dibuat atas ditemukan kesalahan tadi, kan berarti tadi ya harusnya ada beban penyusutan tapi belum dimasukkan, sehingga harus ada jurnal koreksi. Beban penyusutan itu akan masuk ke saldo laba kreditnya akumulasi penyusutan mesin. Ya, jadi PT Pikun itu harus mengoreksi saldo awalnya ya, saldo laba awal ya periode tahun 2018 ya. Misalnya kalau saldo laba sebelum jurnal koreksi itu adalah 800 juta, berarti ketika ada jurnal koreksi ya berarti kan dikurangi ya, saldo labanya dikurangi 30 juta, sehingga nanti saldo laba 1 Januari 2018 tidak lagi 800 tapi 770 juta ya, karena harus kurangkan tadi ya jurnal koreksinya. Oke, saya kira untuk materi hari ini saya cukupkan ya. Mungkin ada pertanyaan. Sebelumnya ini saya tutup dulu untuk materinya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ini saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.